Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diam Sudiki dan pada kali ini saya akan memberikan jawaban dari beberapa pertanyaan yang sudah masuk terkait dengan seminar online yang diajarkan oleh HMJ Manajemen Bini Syariah, yaitu dengan tema mengelola bisnis di tengah pandemi corona. Yang pertama, ada pertanyaan, sebagai mahasiswa yang memiliki bisnis saat ini mungkin hanya memiliki teori saja, namun ini pengalaman tentang berpengusaha atau berbisnis. Dan dengan adanya pandemi saat ini diperlukan mindset yang kuat agar bisnis lebih berjalan. Nah, pada penerapannya mindset kita masih kurang atau masih lemah. Pertanyaannya, bagaimana kita membentuk mindset yang kuat dan kekuatan untuk bertahan adanya pandemi ini sehingga memiliki banyak tantangan atau banyak ancaman usaha kita seperti pendapatan yang masih kurang atau bahkan tidak bisa lagi melanjutkan usaha. Baik, membentuk mindset yang kuat. Apa sih mindset? Mindset adalah jalan pikiran. Atau mungkin kalau teman-teman tahu channel YouTube saya, silahkan dilihat di channel YouTube saya. Di situ akan saya berikan ulasan terkait dengan apa itu mindset dan bagaimana kita memutuskan suatu mindset. Mindset tidak berdiri sendiri. Mindset itu dengan kata lain dia adalah pola pikir. Pola pikir itu kalau kita lihat, kita kuatkan. Pola berjalan itu pasti didahului dengan adanya suatu jalan. Berarti kalau kita mengatakan mindset dan pola pikir, maka pastikan kita sudah punya jalan pikiran. Kalau kita sudah punya jalan pikiran, baru jalan ini nanti mau kita polakan seperti apa. Kan gitu logikanya. Saya hanya bermain logika aja ya. Berarti mindset yang kuat itu ada akan terjadi kalau kita sudah punya jalan mindset. Sudah tahu jalan pola pikirnya. Misalnya nih, kalau kita adalah seorang pebisnis, malah pola pikir kita sangat kelihatan, yaitu apa? Oportunis dan juga profit oriented, memanfaatkan kesempatan dan juga berorientasi kepada laba. Itu udah jalan pikirannya. Ya bukan jalan pikirannya. Tinggal di sini adalah pola pikirnya. Pola pikir adalah kalau kita sudah menemukan jalan, tinggal kita itu mau berjalan dengan cara apa. Mindset di sini, pola pikir di sini sangat banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya. Seperti penjelasan saya kemarin, ada faktor environment atau lingkungan, ada faktor dogma, ada faktor-faktor unsur-unsur yang lain yang menjadi pola pikir kita seperti ini. Mungkin gini, pola pikir yang kuat atau mungkin jalan pikir sudah ada, tapi pola pikirnya kurang kuat. Itu biasanya kalau kita ingin menguatkan dan ingin mensolidkan, ada satu tips yang menurut saya ini sangat mujarab. Yang namanya orang pasti dia akan putar balik atau akan putar balik ketika dia sudah menemukan jalan yang buntu. Orang pasti akan sadar kalau dia sudah kesandung, harus kedaduk baru dia akan sadar. Dengan kata lain, orang ketika dalam kondisi yang sangat terdesak, itu saya jamin pasti akan pecah nalarnya, pasti akan keluar jalan pikirannya, pasti dia akan membentuk jalan pikiran baru. Menurut saya, bagaimana cara kita menguatkan? Ya tanpa harus melalui kalau mudah-mudahan jangan. Tapi kalaupun iya, jadikan itu sebagai suatu hal yang memantik pola pikir kita, yang memantik kesolidan dalam bertekad kita. Karena orang kalau sudah terdesak, dalam kondisi yang terdesak, maka yang biasa lumrah diucapkan oleh banyak orang adalah the power of kepepet. Kepepet itu bukan berarti menghalalkan segala cara, tapi ketika dalam kondisi yang kepepet atau terdesak, pasti kita menemukan keluarnya. Jadi dengan kata lain, bagaimana cara kita menguatkan? Buatlah kita se-pressure mungkin dalam kehidupan kita, sehingga ada di mana saat kita akan menemukan jalan keluar. Pengalaman lah yang jelas.
mahalan buana. Ya yang saya maksud di sini bukan sehari 2 hari, bukan sekali 2 kali, tapi mencoba lagi. Insya Allah saya akan menemukan di mana mindset yang tepat dengan jalan yang kita dapatkan. Bisa juga orang beda, mungkin ke orang itu jalan pikirnya itu berubah, mungkin saja. Beda jalan pikiran, beda juga pola pikirnya. Kalau yang kemarin jalan pikirnya adalah profit oriented dan juga oportunis, suatu saat orang akan berpindah. Tidak mungkin orang akan pindah dari oportunis dan profit oriented menjadi sosialis yang sifatnya sosial dan sebagainya. Itu sangat mungkin sekali. Jadi perbanyaklah pengalaman dan juga yang lain. Oke. Pertanyaan kedua, how we start a business on this pandemic? Atau di sini dia ada bertanya, banyak teman-teman bingung menghasilkan uang karena nggak ada pemasukan. How we start a business on this pandemic? Bagaimana kita memulai bisnis di tengah pandemi? Pertanyaannya, kenapa harus nunggu pandemi untuk memulai bisnis? Oke, itu logika dasarnya. Kenapa harus nunggu pandemi untuk memulai bisnis? Bahkan kalaupun gini ya, kenapa harus nunggu pandemi? Karena saya seperti ini, pandemi ini kan banyak bencana. Kenapa harus nunggu bencana? Ada lagu seperti itu. Kenapa harus nunggu bencana untuk tergugah hati kita? Kenapa harus nunggu bencana sehingga kita akan memulai suatu bisnis? Ya. Karena bencana ini kan dianggap sebagai suatu kesialan ya, kesialan, orang merasa sial dan sebagainya. Sedangkan berbisnis itu adalah profit oriented. Ya. Atau mungkin kita menghasilkan uang. Demi menghasilkan uang dan pendapatan, kenapa harus menunggu kepanikan dan juga kekhawatiran dari orang banyak? Bahkan ada klaim bahwasanya ada yang namanya aji mumpung. Logikanya gini ya, kan saya tahu logikanya dari penanya ini adalah seperti ini. Kira-kira kalau ini pandemi, kita mau ngapain ya biar dapat duit? Kalau logika yang lain saya analogikan seperti ini. Kalau orang itu panik, kita apain enaknya ya? Kalau ini lagi pandemi, enaknya kita ngapain? Kalau ini orang-orang lagi panik, enaknya kita ngapain? Jadi benar, tapi benar kita pun juga harus berbisnis dalam tengah COVID ini. Tapi bukan berarti kita adalah orang yang cenderung kurang etis. Di tengah orang yang merasa panik, di tengah orang yang merasa sangat khawatir, tahu-tahu kita memanfaatkan momen dengan mengambil kesempatan. Oke, kalaupun iya kita memulai bisnis, harapan saya jangan terdorong bisnis karena memanfaatkan momen pandemik di tengah kepanikan orang. Orang yang panik apapun akan dijalankan, termasuk hal yang nggak masuk akal seperti di awal pandemi kita sangat defisit, kita sangat krisis masker, sehingga masker pun di harga yang sangat begitu fantastis. Maka pedagang masker langsung kebanjiran order, langsung dapat orderan yang banyak. Kalau memang ini adalah sifatnya terpanggil secara sosial, tidak apa-apa. Tapi kalau ini adalah murni berbisnis, ini yang kurang etis. Jadi jangan pernah, kalaupun kita memulai berbisnis dengan pandemi, jangan ada niatan dalam rangka memanfaatkan momen. Terus kira-kira ada pertanyaan selanjutnya juga, bisnis apa ya kira-kira yang bisa masih bertahan atau bisa dijalankan, atau mungkin kalau kita memulai bisnis di tengah pandemi, itu bisnis apa dan bagaimana caranya? Kalau saya bukan bisnis apa sih, tapi lebih pada bagaimana caranya. Bagaimana caranya seperti ini. Terkadang kita ini menganggap diri kita kalau sudah berbisnis seakan-akan kita mengabaikan aspek konsumen, sehingga saya adalah produsen, saya adalah penjual, kamu adalah konsumen. Maka pertanyaan selanjutnya adalah seperti ini, apa yang tepat di tengah pandemi? Ya kira-kira kalau kita pandemik, sekarang lagi pandemik, Anda inginnya ngapain? Ya.
oh saya ini kalau pandemik yang kemarin saya nggak kepikiran, ketika ini pandemik saya terpikir untuk ini lah, terpikir untuk ini dan sebagainya. Coba digeneralisasi atau diperluas lagi. Kira-kira apa sih keinginan yang saya pengen dan orang lain pengen di tengah pandemik ini? Pasti akan terjawab. Lagi-lagi pertimbangannya bukan sekedar memanfaatkan momen pandemi. Oke? Misal, saya ketika pandemi gak bisa kemana-mana, saya harus di rumah, ya maka saya akan mager. Sedangkan tiap hari kalau gak pandemi saya terbiasa ngopi, ini dan sebagainya. Ketika pandemi, saya tidak bisa melepaskan kebiasaan saya minum kopi. Sehingga biarpun pandemi, saya masih tetap mengorder kopi dengan cara ojol kayak mungkin, atau mungkin aplikasi atau penawaran-penawaran terkait dengan delivery. Maka dari ulasan singkat saya tadi sudah terbaca kan kira-kira mana peluangnya dan bagaimana ilustrasinya. Saya harapkan kalau kita mencari potensi bisnis yang bisa dijalankan dalam model pandemi ini, maka biasakan dulu dengan begini. Kira-kira kalau saya pandemik seperti ini, saya inginnya ngapain? Oh, saya ingin ini. Pertanyaan selanjutnya, kalau saya ingin seperti ini, kira-kira yang ingin cuma saya dok atau yang lain juga? Oke, coba itu dibikin lagi dan dipertajam lagi. Mudah-mudahan terpantik sehingga tergugah pikiran kita, menjadikan itu jalan pikirnya dan membentuk suatu pola pikir sehingga ada ide-ide yang sangat brilian dan juga menghasilkan hasil yang tidak kalah kreatifnya dengan tanpa adanya pandemik. Tips agar selalu termotivasi melakukan suatu bisnis walaupun di tengah pandemi. Oke. Emang kalau udah pandemi gak ada motivasi? Oke, terkadang kan gitu kan. Wah, ini mohon maaf, ini agak sial banget sih. Ini agak apes banget sih maksudnya. Kadang gini ya. Saya yakin teman-teman semuanya tahu kan kita harus beranjak dari zona nyaman. Ya kan? Tapi pada kenyataannya siapapun pasti inginnya secara lisan dia ingin beranjak dari zona nyaman, tapi kenyataannya kalau orang sudah menemukan pola nyamannya, maka dia akan berusaha sekuat mungkin untuk mengamankan pola tersebut. Pola kenyamanan tersebut akan diamankan dan dia akan berusaha mengurangi apapun potensi-potensi yang bisa mengganggu hal tersebut. Maka ketika kita ada pandemik seperti ini, kalau kita memang bertekad untuk keluar dari zona nyaman, ya inilah saat yang tepat untuk keluar dari zona nyaman. Terus kalau ini termotivasi, berarti dengan kata lain inginnya kita flat dong, flat terus, gak ada tantangan, secara laba kita flat, secara permintaan kita flat, secara dana kita flat terus. Padahal kan hidup kan dinamis, hidup kan berputar. Kalau kita harus keluar dari zona nyaman, ya kita juga harus termotivasi juga dengan seperti ini. Jangan kok, wah ini bisnisku gimana ya? Bisnisku gimana ya? Kemarin orang saya nggak bisa meninggalkan pola-pola yang terdahulu, yaitu saya punya bisnis kuliner di mana setiap hari ada orang yang berkumpul, kurang lebih orang 100, dan saya tidak bisa menggantikan kerumunan orang ini. Ketika ada himbauan untuk tidak berkerumun, terus saya makan apa? Seolah-olah nyawanya ada di kerumunan massa tadi. Ingat, ini ada ulasan juga, ada tambahan juga dari saya. Mungkin nanti akan ada beberapa pertanyaan selanjutnya yang mungkin terjawab oleh ulasan saya. Ini, pemerintah maupun dunia masih belum bisa menentukan kapan pandemi ini akan berakhir. Secara teori konsumen atau teori perilaku orang akan menemukan habit baru dari sesuatu yang dia merubah secara drastis. Saat ini bulan Ramadan, saya akan mereview bulan-bulan Ramadan sebelum pandemi di tahun-tahun sebelumnya.
Ada nggak perubahan? Ada perubahan yang gratis. Dimana ketika bulan Ramadan, siklus orang pasti akan terbalik. Padahal cuma 1 bulan. Padahal cuma 1 bulan. Siklusnya apa? Orang terbiasa malam itu bertahajud, bermunajat, bertadarus, sehingga siangnya dia cenderung mengurangi aktivitas, bahkan meniadakan aktivitas malam lebih diperbanyak. Jadi hidupnya terbalik ketika Ramadan, siang tidur, malam begadang. Itu pun ngimbas kepada setelah Ramadan. Meskipun Ramadan cuma 1 bulan, pandemik diprediksi lebih dari 3 bulan, bahkan 4 bulan atau 5 bulan. Maka akan ada pola-pola baru setelah pandemik ini. Akan ada pola-pola baru, akan ditemukan habit-habit baru. Maka pertanyaannya, masihkah kita menggunakan pola-pola yang lama? Contoh misal, permintaan pembelian dengan cara online meningkat drastis, meskipun jumlah pembeliannya itu menurun. Karena orang dilarang untuk berkerumun, dilarang untuk bertemu dengan orang lain, maka alternatifnya adalah online. 4 bulan dibiarkan, 4 bulan akan 4 bulan bisnis tersebut, pola tersebut berjalan selama 4 bulan, niscaya akan ada perubahan yang signifikan dari habit-habit. Maka pertanyaannya, masihkah kita menggunakan pola-pola yang lama? Meskipun tidak semuanya pasti berubah, tapi dengan kata lain, 4 bulan atau mungkin 5 bulan yang lebih, itu merupakan waktu yang lama untuk merubah pola seseorang. Oke, maka yang kita tetap mengandalkan dari pola-pola yang lama, silakan dievaluasi dan silakan dipikirkan. Habit pasti akan berubah. Dan maka tidak hanya dalam hal ekonomi. Kemarin teman-teman dari yang lain pun juga khawatir. Kita terbiasa untuk tidak berjabat tangan, kita terbiasa untuk tidak berkerumun. Mudah-mudahan kedepannya tidak mengurangi nilai dari silaturahmi dan kebiasaan kita dalam bersilaturahmi. Kalau ini kita biarkan, kalau ini berlangsung yang agak lama, saya yakin akan ada perubahan yang signifikan terkait dengan habit dan pola-pola kehidupan masyarakat di Indonesia dan di dunia. Baik. Jadi itu, kenapa harus tidak termotivasi? Tips agar selalu termotivasi melakukan suatu bisnis. Bisnis buat apa sih? Buat dapat profit. Profit buat apa sih? Buat hidup. Pertanyaannya, ketika pandemi, pengen hidup gak? Pengen hidup, masih tetap pengen hidup kan? Berarti tiada kata lain untuk menghentikan suatu bisnis di tengah pandemik sekalipun. Hanya kita mempertimbangkan tadi, mungkin polanya, atau mungkin pressure-nya, penetrasinya yang harus kita rubah, seperti jangan seperti ketika sebelum adanya pandemi. Oke. Bagaimana strategi yang pas untuk tetap menjalankan bisnis tanpa harus mengalami kerugian? Ini ada pandemi atau enggak ini? Kalau nggak ada kerugiannya, bagaimana cara kita mengalami kerugian? Ya kita harus income kita harus lebih besar dong dari biaya produksi kita. HPP atau mungkin income atau revenue itu lebih besar daripada HPP. Ya. Maka saya nggak rugi kalau hanya sekedar nggak rugi loh ya. Ya nanti kiatnya pasti akan banyak. Nah, bagaimana kita nggak rugi? Ya pokoknya kita bisa mengembalikan biaya produksi, kita bisa mengambil laba. Gampangnya, secara kasarnya ini saya kasih ilustrasi yang sangat kasar. Yang penting biaya produksi dan biaya overhead dan sebagainya, biaya pembuatan dan biaya yang terikat dengan produk tersebut sudah tercover, maka notabene untung. Bagaimana biar nggak mengalami kerugian? Ya berarti harus bisa mengcover biaya produksinya. Gampang kalau nggak rugi. Pertanyaan gini, biar nggak rugi di tengah COVID ini gimana ya? Kalau nggak rugi di tengah COVID seperti apa? Gini, kita tahu minat orang berbelanja pun juga pasti akan menurun.
meskipun online naik, tapi minatnya masih akan turun. Kenapa kok seperti itu? Karena memang income pendapatan yang didapat oleh masyarakat pasti juga akan turun, ya kan? Pasti juga akan turun. Ini nggak bisa dipungkiri. Tapi, ya kan? Tapi kita pun harus ingat, bagaimana cara kita biar tetap nggak rugi? Ya kita kurangi aja biaya operasionalnya. Kalau tadinya 100 orderan di hari biasa, COVID cuma ada 20 orderan. Ketika cuma 20 orderan, masa kita harus memproduksi 100 orderan? Nggak mungkin kan? Ya kita paskan aja. Yang penting 20 tercover dengan biaya dengan itu tadi, pastilah kita pasti nggak akan rugi. Terus apa yang dikalahkan? Ya terserah mau mengalahkan apa. Tapi yang paling gampang biasanya yang disasari, yang dikalahkan adalah tenaga kerja. Di mana pasti tenaga kerja, jamnya dikurangi atau mungkin bahkan dirumahkan. Yang penting operasional cenderung untuk dikurangi gitu. Itu salah satu triknya ya biar nggak rugi. Oke. Terus dengan yang sebelum ini, bagaimana cara kita mempertahankan bisnis kita? Sistem lockdown. Emang Indonesia lockdown? Nggak lockdown. Lockdown lebih kejam dari yang kita rasakan sekarang ini. Kalau kita sekarang ini ya semi lockdown lah, semi lockdown. Ibaratnya ada kapitalis, ada kapitalis, ada komunis. Kita ini campuran. Lockdown ini campuran. Oke. Nggak terlalu dibuka, nggak terlalu tutup. Bisnis itu ada 3 perjalanan: konvensional, independen, dan growth. Dari sini kita bisa melihat bagaimana perjalanan seorang pebisnis, lalu apa yang menurut pemantik dari 3 itu. Apakah kita sebagai pebisnis juga ikut serta dalam mempertahankan bisnis ini? Jika iya, lalu apa yang harus kita lakukan? Konvensional, independen, dan owner. Saya ada konsep ini ya, mendekat, menyatu, dan menjadi. Itu fase yang biasa sih. Kalau kita ingin menjadi seorang musisi, seorang pemusik, maka fasenya pertama adalah kita mendekat kepada orang pintar bermain musik, atau kita mendekat kepada suasana musik. Mendekat saja masih kurang, kita harus menyatu. Dalam kata ini kita harus menyatukan hati kita, perasaan kita, pikiran kita, maupun kita menyatukan hal-hal yang lain. Pengetahuan pun juga harus kita satukan. Lama-lama kita pun juga menjadi. Kita juga akan menjadi. Oke. Dari konvensional, independen, dan juga owner. Ini mungkin dari saya. Ya silakan lah kalau mau menafsirkan dengan cara yang seperti apa, silakan. Tapi saya menafsirkan adalah dari mendekat, menyatu, dan menjadi. Bisa juga konvensional, independen, dan owner. Itu adalah suatu pola di mana kita merajai suatu pasar. Kita berada di tengah pasar. Pasar pertama adalah persaingan sempurna, oligopoli, dan pada akhirnya kita pun akan bermonopoli. Ya. Oke, kita pun akan bermonopoli. Baik. Apakah kita harus melakukan? Ya, silakan dirasakan sendiri. Yang namanya pebisnis, pasti dia akan merasa tertantang untuk menaikkan grid, untuk menaikkan tantangan, untuk menaikkan capaian dari bisnis yang dijalankan. Apakah kita harus mempertahankan bisnis ini, atau mungkin kita harus gimana? Silakan dirasakan sendiri. Mungkin kita akan masuk di tahap konvensional, atau tahap independen, atau tahap owner, atau mungkin tahap apa. Yang jelas kita pun pasti akan tertantang untuk lebih mengembangkan, dan bahkan kita sendiri tanpa bisa mendeskripsikan dari perkembangan yang kita jalankan. Yang jelas ketika kemarin Mas katakanlah masih 1 toko, inginnya 2 toko, inginnya 10 toko, bahkan inginnya 1 kecamatan, bahkan inginnya sampai kepada multinasional. Dengan kata lain, bisnis seiring dengan hasrat dan kemauan dari seorang owner pasti inginnya adalah berkembang. Saya tidak akan menjabarkan, tapi silakan dirasakan. Dan pada kenyataannya,
tak ada satupun pebisnis yang ingin bangkrut, tak ada satupun pebisnis yang ingin begitu-gitu aja dalam menjalankan bisnis. Pasti dia tertantang untuk lebih baik. Semua pertanyaan sudah terjawab, mudah-mudahan memberikan pencerahan, dan mungkin nanti kita akan bisa sambung di lain kesempatan, atau mungkin di lain wadah